Hai assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel JH Valem 2020. Kali ini saya akan membahas sebuah grup band yang sudah tidak asing lagi di pendengar musik Indonesia. Band ini menyebut para penggemarnya dengan sebutan sobat. Ya, kalian pasti tahu band apa ini. Padi, kata yang terdiri dari 4 huruf yaitu PADI. Padi adalah sebuah grup band Indonesia. Band ini dibentuk pada tanggal 8 April tahun 1997. Grup band Padi berasal dari kota Surabaya. Padi mengambil filosofi semakin menunduk semakin berisi. Padi juga melambangkan kesejahteraan. Band Padi terdiri dari 5 orang mahasiswa dari Universitas Airlangga yaitu Piyu di gitar 1, Ari di gitar 2, Fadli di vokal, Rindra di bass dan Yoyo di drum. Sebelum bernama Padi, band ini bernama Soda. Ya Soda, sampai akhirnya diganti menjadi Padi. Awal mula mereka hanya tampil sebagai band kampus di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 1996 sampai akhirnya mereka menjajal panggung ke panggung. Sejarah Padi. Awal mula Piyu dan Ari sepakat ingin membentuk sebuah band. Ari pun mengajak Rindra, di mana Rindra pernah menyabat gelar dalam 1 tahun basis terbaik di tahun 1992. Rindra juga teman yang pernah gabung bersama Ari di sebuah band bernama Warna. Kemudian, Fadli yang pernah melihat dan terkesima dengan permainan gitar Ari. Saat manggung di kampus, datang menemui Ari dan Piyu untuk menawarkan diri sebagai anggota, di mana Piyu dan Ari sedang mencari personil. Piyu juga pernah bermain di band aliran musik keras bersama Crystal Band dan pernah menjadi additional gitar band ternama Indonesia lalu mengajak Yoyo. Siapa yang tak kenal Yoyo? Yoyo adalah jebolan band Andromeda. Band yang pernah meraih juara 1 band rock yang diadakan Lok Zeleboer pada tahun 1993. Yoyo pun pernah mendapatkan gelar drummer terbaik se-Indonesia di tahun 1998. Padi merangkak dan berjuang dari nol. Tolak-menolak dari perusahaan rekaman sudah biasa dan tidak membuat mereka putus asa. Malah semakin bersemangat bermusik. Pulang pergi dari Jakarta sampai Surabaya pun mereka lakukan demi demo rekaman yang mereka perjuangkan. Mereka juga pernah merasakan tidur di sambungan kereta api karena tiket habis dan mereka pun pernah merasakan makan nasi basi yang dijual di kereta. Memang pengalaman yang pahit, tapi perjuangan tidak akan sia-sia. Kita ngopi dulu sambil hisap rokok yang dalam. Suatu ketika, saat Padi manggung di pub Surabaya tepatnya di Colors, Padi pun diamati, dilirik dan disaksikan oleh perwakilan label rekaman besar yaitu Sony Music Indonesia. Lalu keesokan harinya Padi pun ditawarkan rekaman album kompilasi Indie 10. Di mana di album itu berisi kumpulan band-band pilihan untuk kategori pendatang baru. Padi yang sudah menawarkan album demonya di perusahaan rekaman pun setuju. Di mana kebetulan pihak Sony Music Indonesia sedang ada di Surabaya. Padi pun sekalian di audisi. Sony Music Indonesia tertarik dengan Padi di mana musik yang mereka bawakan bergenre pop rock yang diminati pasaran pada saat itu. Padi pun sempat berselisih dengan pihak Sony, di mana sebenarnya lagu Sobat akan menjadi andalan album pertama Padi. Tapi Padi menolak karena mereka sudah menyiapkan lagu Demi Cinta sebagai lagu jagoan di album pertama mereka. Lalu pihak Sony pun meletakkan lagu Sobat di album kompilasi Indie 10. Album Indie 10 pun dirilis pada tahun 1998. Di mana Padi menyumbang lagu Sobat di album ini bersama band yang lain seperti Wong, Kafein, Coklat dan lain-lain. Lagu Sobat pun menarik perhatian pendengar musik tanah air dan membuat nama Padi mulai dikenal di Indonesia. Sony Music Indonesia pun mengontrak Padi 4 album, setelah lagu Sobat diterima pasaran. Padi pun merilis album perdana mereka pada tanggal 6 Agustus tahun 1999 yang diberi judul Lain Dunia. Nama Padi pun melejit, di mana album pertama mereka memiliki lagu-lagu yang bagus dan hits. Sebut saja Demi Cinta, Begitu Indah, Beri Aku Arti, Mahadewi, Sudahlah, Seperti Kekasihku. Mahadewi pun dibuat video klip dan membuat nama Padi semakin terkenal di seluruh Indonesia. Di mana Mahadewi langsung merajai chart tangga musik di televisi dan radio pada saat itu.
Album ini pun mendapat penghargaan platinum pada bulan April tahun 2000 dan penghargaan Quadruple Platinum pada tahun 2001. Album kedua Padi pun dipasarkan pada tanggal 2 Juli tahun 2001. Album ini pun terjual 450.000 kopi di awal peluncurannya dan terus bertambah menjadi 1.600.000 kopi, luar biasa. Ya, album yang diberi nama Sesuatu yang Tertunda memiliki lagu hits seperti Kasih Tak Sampai, Semua Tak Sama, Sesuatu yang Indah, Bayangkanlah, Lingkaran dan semua lagu di album ini bagiku hits semua. Alhamdulillah aku juga punya kaset pita album ini, asli no bajakan. Uang yang aku kumpulkan di waktu SMA kelas 1 membuat lagu-lagu di album ini menjadi kenangan yang indah dan berarti serta tak ternilai. Coba deh dengarkan lagu-lagu di album ini, kalau bisa di dalam kamar, matikan lampu, biarkan musik dan lirik Padi menggema, sungguh kenikmatan dan kepuasan yang tak terbayangkan. Album Sesuatu yang Tertunda pun mendapat penghargaan platinum 10 kali. Hebat! Save My Soul adalah album ketiga Padi. Album ini pun rilis pada tanggal 18 Juni tahun 2004. Kabarnya launching pembukaan album Save My Soul ini bikin heboh. Dikarenakan Padi bermain di atas gedung restoran cepat saji di daerah Sarinah Tamrin dan disiarkan langsung oleh TV swasta pada saat itu. Pecinta dan penikmat musik pun bingung. Album ini pun banyak diperbincangkan dan penuh kehebohan karena banyak yang berkomentar dan mengatakan bahwa lagu-lagu di album Save My Soul rumit, sulit dan tidak berselera serta jauh dari pasaran. Pada saat itu, Padi pun menerima dan senang, lagu di album ketiga ini dipahami dan mendapatkan kejujuran Padi. Album keempat Self-Titled Padi diluncurkan pada tanggal 9 Mei tahun 2005. Album ini dikatakan sebagai album semangat dan motivasi bagi Padi seperti membuat album pertama kali. Album ini pun berkolaborasi dengan musisi senior seperti Bubi Chen pianis jazz, Abadi Susman pemain keyboard, Idris Sardi biola dan musisi lainnya. Lagu Menanti Sebuah Jawaban pun menjadi soundtrack original film Indonesia Ungu Violet. Pada tahun 2007 Padi pun merilis album kelima Tak Hanya Diam. Dengan 10 lagu yang bertemakan interpersonal atau hubungan pribadi dan cinta, lagu-lagu di album ini pun meluas menjadi kepedulian terhadap lingkungan, sosial, alam dan masyarakat. Setelah album ini Tak Hanya Diam, Padi pun vakum untuk waktu yang lama yaitu 9 tahun dan 12 tahun. Entah apa yang merasuki Padi hingga membuat para pendengar dan sobat Padi menunggu mereka kembali. Padi pun muncul kembali setelah vakum puluhan tahun dan bermetamorfosa menjadi Padi Reborn. Album ke-6 pun dirilis pada tanggal 25 Oktober tahun 2019 yang diberi judul Indera ke-6. Tapi sayangnya album ini sebagian besar berisi lagu-lagu lama dan beberapa lagu baru. Selain Fadli di vokal, Piyu di gitar 1, Ari di gitar 2, Rindra di bass dan Yoyo di drum. Padi Reborn pun mengajak personel tambahan yaitu Irfan Casmala di posisi keyboard. Ya, ini hanyalah sepenggal cerita dari grup band Padi, di mana mereka terus berjuang dari bawah dan sampai membuat nama Padi dikenal dan populer di seluruh Indonesia. Khususnya, untuk para pendengar, penikmat musik di tanah air. Karya-karyanya pun tidak bisa dianggap enteng, permainan musik dan lagu mereka pun sangat menyenangkan dan tentu saja Padi adalah salah satu band dan musisi terbaik yang pernah dimiliki Indonesia pada saat itu hingga sekarang. Ayo siapa yang di sini Sobat Padi? Yuk nostalgia lagi, dengerin lagu-lagunya. Mulai dari kompilasi album hingga lagu-lagunya di album sekarang. Cari dan dengarkan lagu Padi yang asli ya. Ingat, ting. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan, wassalam.